Gebrakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewo, masih kita bahas terkait dengan stimulus 200 triliun rupiah ke 5 bank himbara, begitu. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, saya langsung ke Bang Fitra lagi. Bang Fit, kalau berbicara terkait dengan, tadi sudah saya tanyakan sebetulnya ke Bang Oksa, begitu. Ada pengamat juga yang menyarankan terkait dengan penyaluran, ini seharusnya juga mengucurkan dana secara bertahap dari Prof. Talisa, begitu. Apa yang kemudian jadi saran Anda ketika penyaluran 200 triliun ini, apakah kemudian nantinya ada evaluasi secara berkala atau seperti apa kemudian yang harus dilakukan? Misalnya 50 triliun terlebih dahulu ataupun mungkin secara bertahap kemudian bagaimana? Sebenarnya tanyanya ke Pak Febrio ya. Oh, gitu. Cuma Okay. yang bisa saya jelaskan adalah pertama begini ya, itu kan ketika ditaruh, ya itu terserah perbankannya mau melakukan apa. Ya, kan ibaratnya kita punya uang nih, ya ditaruh di bank kan. Yeah. Itu kan kita nggak ngurusin dia mau nyalurin kemana, Yeah. ya kan. Tapi memang pemerintah juga punya prioritas lah ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Purbaya. Oke, kalau nggak mau susah mikir, kita sediakan opsi-opsi. Salah satunya misalnya koperasi desa merah putih. Nah ini kan kalau misalnya ditaruh di sini, nanti yuk kasih korting lah 2%. Ya, jadi sekarang BI itu kan sudah turun lagi suku bunganya, jadi 80,476% dikali 4,75%, itu tadi 3,8% kan. Jadi dikasih korting lagi gitu kan. Nah itu jadi kan relatif lebih ringan untuk perbankannya, dan opsi-opsinya juga sudah terbuka diarahkan oleh pemerintah. Pun demikian, perbankan itu juga kan punya preferensi, misalnya BRI. BRI kan punya preferensi ke UMKM. Nah itu mereka akan terus menjalankan itu, dan saya rasa UMKM ini bukannya kurang kurang gairah untuk ekspansi ya. Permasalahan UMKM selama ini adalah kurang koneksi atau kurang likuiditas atau kurang penyaluran dari perbankan. Nah ini kan sebenarnya kan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kita tidak hanya berpikir mengenai korporasi besar, tetapi juga dari sisi UMKM. Nah dengan demikian maka sektor real itu bisa berjalan dengan baik. Jadi adanya perluasan penyaluran kredit ini kemudian juga didorong ke UMKM salah satunya. Iya betul. Kan itu kan it goes without saying. Ini market mechanism aja. Mereka atribut terbesarnya atau credentialsnya itu lebih banyak kemana, dan itu yang kemudian mereka lakukan business as usual saja. Gitu. Nah, dan perkara akan disalurkan secara bertahap atau secara langsung, ini kan tergantung kebutuhan juga. Nah makanya pemerintah mencoba untuk memperlancar semua itu dengan memperbesar ruang ekonomi yang di sini, sehingga ini bisa langsung deras masuk ke sektor real gitu. Tapi kan kalau berbicara terkait dengan penyaluran kredit, ini kan biasa bank-bank lebih memilih untuk menyalurkan ke debitur besar begitu dengan risiko yang rendah begitu Bang Fit. Ya tidak masalah kan. Kalau debitur besar dia kan juga usaha besar. Usaha besar dia bisa menciptakan tenaga kerja, bisa melakukan ekspansi dan seterusnya. Pada akhirnya ekonomi kan juga akan bertumbuh juga. Gitu. Jadi tergantung preferensi perbankannya. Ada yang masuk usaha besar, which is good. Ya, pada akhirnya kita akan melihat nanti transaksi dianggap PMI, Purchasing Manager Index in Manufacturing yang lebih ekspansif lagi. Kemudian dari sisi usaha kecil itu juga bagus juga gitu kan. Pada akhirnya kan paling besar sektor kita adalah di sektor informal. Nah itu juga bisa kita dorong gitu. Oke. Catatan terkait dengan kredit macet, Bang Citu? Ya, semuanya kan sudah ada standarnya. Ya. Jadi semua standar perbankan. Bagaimana standar-standar yang selama ini dijalankan itu masih terus akan dijalankan kan, tidak ada fleksibilitas di situ. Karena biar bagaimanapun ini adalah uang yang kalau misalnya disalurkan secara serampangan akan memperbesar non performing loan. Sehingga pada akhirnya ini akan dilakukan oleh perbankan. Tentunya juga ada, kan ini ada himbara. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Oksa, nanti ada bank-bank lain kan di luar himbara yang juga pada akhirnya akan mendapatkan peluang yang sama. Jadi kan ini kan juga akan ada koneksi dalam satu ekosistem sektor keuangan gitu kan. Dan kalau kita lihat ya, persepsi dari market selama ini setelah adanya penempatan 200 triliun rupiah itu langsung emiten perbankan itu langsung naik. Artinya apa? Persepsi orang-orang terhadap perbankan, sektor perbankan ini sangat positif. Ya. Plus juga kalau kita lihat dari sisi yield rate dari bond, itu juga lagi turun sekarang ke 6,3%. Itu artinya apa? Selain di sektor keuangan, kemudian orang-orang juga melihat, pelaku pasar juga melihat bahwa pemerintah tidak akan terganggu kualitas fiskalnya, bahkan jauh lebih baik. Karena apa? Ada diversifikasi aktor dalam ruang-ruang ekonomi tersebut. Begitu. Oke. Bang Fit, setelah tadi stimulus 200 triliun untuk perbankan himbara, lalu pemerintah juga meluncurkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Febrio, ada stimulus 8 plus 4 plus 5 begitu. Salah satunya terkait dengan lapangan pekerjaan, program magang tadi sudah dijelaskan begitu. Bagaimana kemudian, berapa lapangan kerja yang kemudian akan dibuka terkait dengan stimulus 8 plus 4 plus 5 ini? Ya, in total ada 3,5 juta ya. Kalau kita lihat yang terutama yang
8 plus 4 plus 5-nya. Itu secara eksplisit itu nanti berapa tenaga kerja yang tercipta. Koperasi Dersa Merah Putih 3.865.000. Kemudian ada yang berikutnya terkait dengan revitalisasi ya. Sektor tambak itu akan membuka tenaga kerja juga 168.000 orang. Kemudian ada modernisasi kapal, itu ada 200.000 orang. Kemudian perkebunan rakyat itu 2 juta, ya, penyerapannya bisa 2 juta tenaga kerja dalam 2 tahun. Kemudian desa nelayan itu bisa 8.000 orang, tapi bisa sampai 200.000 orang di jangka menengah. Sehingga all in all kalau kita lihat plus yang ditambah 8 tadi, kan 8 itu ada yang 20.000 magang, terus kemudian ada cash for work itu 609.000 orang. Kemudian ada secara tidak langsung itu pemerintah juga membantu beban para mitra pengemudi dengan menanggung jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematiannya sehingga mereka berkurang bebannya. Itu juga secara tidak langsung berefek kepada peningkatan kualitas hidup gitu ya. All in all tidak hanya tenaga kerja yang meningkat tetapi kualitas hidup dan juga ekosistem ekonomi kreatif karena pemerintah juga dalam hal ini menyediakan ruang ya atau tempat untuk bermain untuk para gig worker. Nah, gig worker ini kan sangat menarik ya. Selain gig worker juga ada sektor ekonomi kreatif karena kalau kita lihat di kuartal kedua sebagai presiden, di kuartal kedua itu sektor transportasi naik 8,5%, akomodasi makan dan minuman naik 8,04%, jasa lainnya 11,31%. Kenapa? Karena pemerintah di kuartal kedua melakukan stimulus juga yang salah satunya masuk hit ke sektor transportasi, yang mana itu memiliki keterkaitan yang kuat dengan ekonomi kreatif gitu kan. Makanya ini dilanjutkan lagi kan, diperluas beban PPh 21-nya yang ditanggung pemerintah. Itu tidak hanya di sektor padat karya, tapi juga sektor ekonomi kreatif yang memiliki peluang untuk tumbuh signifikan gitu. Oke, baik. Saya langsung ke Bang Febri, menyambung apa yang kemudian tadi Bang Fitra katakan begitu terkait dengan penyaluran, Bang Febri. Ini seperti apa? Pertama gini, dari sisi pemerintah, ini adalah operasi cash. Jadi cash management. Kita punya cash saat ini sekitar 400-an triliun lebih. Lalu kita melihat kalau kita taruh di Bank Indonesia bunganya adalah 80% dari bunga kebijakan. Hari ini tadi baru saja diturunkan lagi bunga kebijakannya dari 5,0 jadi 4,75. Jadi kalau kita taruh pemerintah menaruh uangnya di Bank Indonesia bunganya itu sekarang 3,8%. Lalu kalau kita pindah, dan ini sudah kita pindah, 200 triliun kita taruh di 5 bank himbara, bunganya 3,8%. Jadi sama aja bagi pemerintah untuk naruh di Bank Indonesia atau taruh di bank himbara. Nah, bedanya adalah sekarang dana ini langsung masuk ke perputaran uang yang bisa disalurkan oleh mereka untuk ke kredit sektor real. Itu saja bedanya, dan itu saja itu besar. Nah, ketika kita berharap itu terjadi, ini operasi cash-nya sudah selesai. Pemerintah sudah meletakkan cash-nya di sana. Ini menjadi barang yang harus dikelola oleh perbankan yang tadi kita bicarakan. Ini pasti B2B, pasti ini berdasarkan kredit analisis yang baik. Dan kalau tadi ada yang mengatakan, oh selama ini juga sudah ada likuiditas. Tetap aja tambahan likuiditas ini adalah tambahan likuiditas. Dan satu lagi begini, likuiditas di perbankan itu kan bervariasi dalam hal berapa harganya. Ada harga yang lebih mahal. Ini yang kita tempatkan adalah termasuk harga paling murah. Harga yang paling murah? 3,8%. Dengan demikian dia bisa melihat lebih banyak potensi peminjam yang akan masuk ke dalam hitung-hitungan bank. Jadi 3,8 ini memberikan ruang bagi bank untuk bergerak lebih luas lagi termasuk terutama terhadap UMKM tadi. Nah jadi ini yang kita harapkan mekanisme yang terjadi di perbankannya, dia melihat pricingnya sudah sangat baik sehingga dia akan tergerak untuk melihat lagi portfolio-portfolio yang selama ini mungkin sudah dia pertimbangkan, tapi belum mendapatkan prioritas karena mungkin bunganya masih tinggi. Sekarang dia dapat yang 3,8%. Nah, masalah nanti dia ke sektor mana salurkannya, tentunya kita berharap ke sektor real dan labor creation gitu ya. Kita pernah punya pengalaman seperti ini, tetapi ini nggak persis sama. Tapi waktu tahun 2021 kalau nggak salah, kita punya program yang namanya program PEN. Pemerintah waktu itu melihat ekonomi itu completely berhenti. Tahun 2001 kan COVID ya. Jadi karena berhenti, likuiditas banyak nggak? Banyak juga. Tetapi waktu itu kita melihat kalau kita taruh dana pemerintah di perbankan dengan biaya murah, dan bahkan waktu itu kita dengan kontrak agak khusus, kita bilang
kita minta ini di leverage berapa kali. Kita letakkan misalnya sekitar 60 triliun waktu itu, kita minta mereka melipat gandakan itu dalam bentuk kredit ke sektor real. Kita minta waktu itu kalau nggak salah cuma 2 kali, kejadiannya sekitar 4 kali. Nah, ini yang kita harapkan akan terjadi. Dan ini jelas tadi Pak Hekal membayangkan ini disambut sangat baik dengan likuiditas tambahan ini dan murah bagi perbankan untuk 2-3 bulan ke depan harapannya banyak yang akan menjadi kredit. Oke, saya langsung ke Bang Oksa mengomentari apa yang kemudian tadi disampaikan Bang Febrio, artinya menyasar kepada sektor real dan juga labor creation tadi. Ya, saya pertama lihat dari sisi perbankan sendiri gitu. Kami melakukan riset gitu dari LPPI. Melakukan riset selama 7 tahun terakhir untuk bank umum, 105 bank. Yang data yang menarik adalah dari sisi permodalan bank itu tergolong kuat. Sekitar 37% yang terakhir. Dan angkanya di atas 26% sampai 37%. Kemudian dari sisi NPL itu pun terjaga. NPL gross sekitar 3%, NPL netnya sekitar 0,9 sampai 1%. Namun yang menarik adalah LDR-nya ada kecenderungan naik. Sekitar terakhir sekitar 91%. Artinya dengan likuiditas baru yang datang ke bank, ditambah lagi tadi murah, seperti yang disampaikan oleh Pak Febrio, harapannya tadi Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa BI rate pun turun kan begitu. Ini menarik sebenarnya. Artinya ada ruang bagi bank untuk menurunkan bunga kredit gitu ke depannya. Dan sektor real juga bisa menangkap ini. Ditambah lagi ada stimulus bagaimana untuk meningkatkan demand tadi. Stimulus meningkatkan demand, stimulus untuk meningkatkan daya beli dengan merekrut tenaga kerja baru, mengurangi pengangguran. Menurut saya ini merupakan suatu yang menarik. Dan tentunya harapannya adalah kredit-kredit yang kita berikan ini lebih menyasar kepada sektor-sektor produktif yang padat karya. Tadi kan itu tujuannya di situ. Kenapa padat karya? Karena PR kita tuh adalah daya belinya ini kan begitu ya. Bagaimana kita meningkatkan daya beli? Bagaimana kita mengurangi pengangguran? Bagaimana kita meningkatkan tenaga kerja baru kan begitu? Itulah harapan dari masyarakat. Nah, dengan stimulus-stimulus ini yang kita menyasar baik dari sisi bank maupun dari sisi sektor real, menurut saya ini suatu pertemuan yang menarik. PR-nya daya beli begitu yang kemudian tadi digarisbawahi oleh Bang Oksa. Bang Fitra akan melanjutkan kegiatan lain atau masih diskusi kita malam hari ini? Iya, mau lanjut lagi. Oke, apa yang kemudian mungkin dari Bang Fitra sendiri closing statement sebelum nanti ditanggapi oleh Bang Hekal, silakan. Ya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bukannya unprecedented ya. Ini sudah ada dan tidak melanggar undang-undang yang sudah sesuai dan bahkan merupakan salah satu cara ya untuk kemudian bisa mempertahankan level pertumbuhan ekonomi. Nah, memang tadi Pak Oksa juga sempat menyampaikan mengenai kelesuan ekonomi. Sebenarnya ekonomi kita tidak lesu juga karena di kuartal kedua kan 5,12%. Tetapi ini bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ya. Karena memang di kuartal kedua itu ada one shot, salah satunya adalah yang juga sempat disampaikan oleh Kementerian Keuangan, front loading ya. Bagaimana aktivitas produksi itu digiatkan supaya untuk mengejar apa bisa ekspor ke Amerika Serikat sebelum naik tarif. Nah, di kuartal ketiga kita kan perlu harus mempertahankan momentum, apalagi nih yang harus kita manfaatkan. Jadi kalau sebelumnya di istilah black swan, mungkin ini nggak black swan lagi, ini kayak ada repetitive variable for growth. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan permintaan teman-teman kemarin yang turun ke jalan. Adik-adik kita sudah sediakan lapangan kerja. Kemudian teman-teman ekonom yang melihat bahwa oke, kelas menengah ini perlu didorong. Nah, ini yang didorong melalui channeling through dari apa yang dipunyai oleh pemerintah di Bank Indonesia. Tidak perlu repot-repot, tinggal dipindahkan saja sehingga yang kerja itu banknya dan kemudian yang kerja itu adalah private sectors-nya begitu. Oke, optimis juga untuk pertumbuhan ekonomi ke depan sampai dengan akhir tahun ini. Ya, insya Allah bahkan sudah direvisi ya menjadi 5,3%. Oke, baik. Terima kasih Bang Fitra sudah berdiskusi di malam hari ini. Sukses selalu. Salam untuk Ketua Badan yang baru tentunya ya. Terima kasih banyak Bang Fitra. Oke, saya minta tanggapan langsung ke Bang Hekal. Bang Hekal, apa yang kemudian menjadi catatan dari DPR sendiri selain juga daya beli yang kemudian tadi sudah disinggung oleh Bang Oksa begitu? Jadi kalau saya lihat ya, ini kita kan lagi beradaptasi dengan bosnya Pak Febrio yang baru ini, Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya ini. Walaupun beliau ini sebetulnya mitranya Komisi 11 sebelumnya, tapi sebagai Ketua LPS. Nah, beda lah sebagai Ketua LPS dengan Menteri Keuangan ini exposure-nya kan sekarang menjadi media darling. Tapi saya lihat ya dalam apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan, memang kadang-kadang kelihatannya sedikit bercanda, sedikit ini. Tapi sebetulnya semuanya agak sinkron.
kayak kita lihat. Sinkronnya? Sinkronnya begini, beliau bicara ingin menyalakan semua mesin. Ada 2 mesin, yaitu pemerintah dan swasta supaya bergerak. Ingin fiscal policy dan monetary policy berjalan dua-duanya gitu kan. Bahkan beliau menginisiasi duluan, langsung menaruh duit 200 triliun ini kepada perbankan gitu kan. Dan alhamdulillah monetary policy kita juga mengikuti, sekarang akhirnya malah menurunkan BI rate. Di saat yang bersamaan beliau juga kemudian langsung tentunya berkoordinasi dengan Menko membuat paket stimulus. Nah ini kan sebetulnya yang diperlukan tadi supaya semua policy ini bertemu di lapangan. Nah yang lucu lagi, tadi kan beliau juga mengeluarkan statement, bukan tadi mungkin kemarin ya, bahwa nanti saya akan keliling dari semua kementerian. Mana yang belum belanjanya dipakai, saya akan tarik. Itu kan sebetulnya mendorong supaya mereka segera belanja. Itu juga menciptakan demand. Karena jangan salah, itu baik dari kementerian dan sebetulnya yang di bawah kekuatannya pemerintah ada lagi itu belanjanya BUMN tuh. Itu sebenarnya bisa didorong juga. Nah, cuman kalau belanja pemerintah dan belanja BUMN itu semua ada waktu anggarannya gitu kan. BUMN agak lebih panjang karena dia nggak terikat kepada tahun anggaran. Yang dilakukan oleh perbankan juga nggak terikat karena kalau udah swasta ini kan enak nih. Dia dapat kreditnya sekarang, dia mulai program belanja. Jadi itu sebenarnya agak lebih long term. Paket stimulus ada tuh. Masa periodenya cuma sampai akhir tahun ini gitu kan. Tahun depan kita harus siapin lagi. Nah tentunya harapan kita ini nanti ditambah lagi paket-paket lain, tapi juga nanti harus ada dibarengin dengan kebijakan-kebijakan yang lebih long term. Dan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, Pasal 33, ini perekonomian adalah usaha bersama. Usaha bersama itu termasuk usaha bersamanya di semua kementerian, termasuk kementerian-kementerian teknis. Begini, kalau kita misalnya mendorong supaya kementerian semua menyerap anggaran. Menyerap anggaran ini kan sebetulnya dulu zamannya Pak Jokowi pun sudah bilang, itu banyak loh belanja negara, belanja barang itu yang ternyata barang impor, belanja modal pun barang impor. Kalau kita bisa agak dorong supaya itu belanjanya kita fokusin dalam negeri, itu menciptakan demand lagi. Menciptakan demand itu terutama yang UMKM. Kita tadi dapat data dari rakernya dengan OJK, UMKM kita itu agak kasihan itu. Kalau kita bicara yang NPL-nya paling tinggi di perbankan ya, sementara UMKM. Driver daripada kredit yang bagus, NPL yang rendah, ya memang korporasi besar. Nah kalau kita mau bantu UMKM kita, selain dikasih likuiditasnya, ya harus dikasih ordernya juga. Dikasih ordernya itu. Nah dikasih ordernya itu kan, yang tukang belanja ini kan sebetulnya pemerintah, BUMN, dan harapan kita kan juga swasta. Tadi kalau bilang korporasi besar, misalnya dapat mereka ini membangun proyek-proyek besar karena ada likuiditas ini, tentu nanti kan dia punya kontraktor, subkontraktor, dan supplier-supplier lainnya juga ikut hidup. Nah malah tadi kita berharap, saya sempat juga telepon sama teman-teman perbankan itu, bisa nggak kalian juga saling koordinasi dengan bank-bank yang lebih kecil, buku 2, buku 3, supaya mereka juga bantu klien-kliennya mereka. Malah kalau perlu sampai ke tingkat BPR, BPRS. Cuman itu nanti itu topiknya lain lagi. Tapi kita harapannya bagaimana supaya tadi yang dimaksud Pak Fitra itu kemarin saya bilang, kemarin itu saya sebagai anggota DPR, banyak keluhan di Dapil, perekonomian kita kering Pak, ekonomi nggak berputar. Sedangkan ada yang kritik, ini kebijakannya Pak Purbaya ini kok naruh duitnya di bak mandi, sedangkan yang kering di lapangan. Saya bilang nggak apa-apa, taruh aja di situ, ntar juga luber keluar kok. Nah luber keluarnya ini kan harus terarah sebenarnya, itu kan simplifikasi gitu. Nah terarahnya ternyata kan dibikinin program sama pemerintah. Nah malah tadi ada juga PP yang tentang debottlenecking, itu bagaimana sektor-sektor real ini yang mengalami kendala-kendala di lapangan, ini bisa diperlancar. Masalah-masalah kita kan kita juga tahu di lapangan ini kadang-kadang masalahnya birokrasi, dan lain hal seperti itulah. Nah itu juga harus kita urus. Nah itu menterinya menteri-menteri teknis, menteri-menteri sektoral. Kedepan juga kita harus bantu, kalau misalnya Pak Menteri Keuangan bicara nanti akan kawal deh menteri-menteri yang punya program-program atau anggaran besar yang masih agak tersendat-sendat. Sebetulnya kalau perlu kita kawal juga sampai ke kepala daerah yang duitnya masih belum bisa tersalurkan di rekening-rekening BPD. Itu kan juga sebetulnya sayang itu kalau cuma sampai di BPD terus didepositoin lagi, padahal di daerah perlu bergerak. Jadi
banyak nih. Masih banyak PR-nya yang harus. Tapi semangatnya Pak Purbaya untuk menggerakkan semuanya. Saya lihat nih ada yang mungkin ya, kemarin waktu ribut-ribut adik-adik kita ini, akhirnya membangunkan kita, terus reaksinya pemerintah saya rasa cukup bagus dengan berbagai perubahan, akhirnya something click gitu kan. Dan sekarang semuanya kelihatannya udah going in the right direction. Baik, kita tunggu harapan-harapan kemudian terwujudkan, tapi juga masih banyak PR yang kemudian tadi nanti ditanggapi oleh Bang Febrio, ada kebijakan yang lebih long term atau jangka panjang, sektor real yang kemudian juga harus dibereskan terlebih dahulu seperti apa. Usai jeda nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Febrio, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.